Teman-teman, menurut saya satu-satunya calon presiden yang berani turun langsung ke masyarakat, berhadapan langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, yang benar-benar mendengarkan hanya Anies Baswedan. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang saya ungkapkan ini? Satu-satunya calon presiden loh yang berani mendengarkan langsung, baik dia mendukung Anies maupun yang bukan mendukung Anies. Kalau kita tahu calon presiden dari dulu yang turun ke gorong-gorong itu hanya pencitraan saja, teman-teman. Hanya pura-pura saja menurut kita. Hanya memberikan janji saja, turun ke got, turun ke gorong-gorong. Wah, itu hanya pencitraan saja biar dia dipilih. Tapi kalau Anies, saya yakin satu-satunya calon presiden yang berani melakukan itu. Berani saya bilang karena Bapak Anies ini membuka ruang sebesar-besarnya, bertemu langsung, berhadapan langsung dengan yang tidak memilihnya. Di desa Anies kita tahu sendiri teman-teman ya, tidak ada konsep di kampanye dari cawapres ataupun capres dari pihak lainnya yang seperti desa Anies ini. Dan bahkan video-video bukti bahwa desa Anies ini atau kampanye yang dilakukan Anies ini merupakan tempat curahan atau curhatan, keluh kesah, unek-unek dari masyarakat. Banyak video-video ternyata yang menanyakan kepada Anies, namun ekspresinya atau dia sambil nangis, teman-teman. Ini bukan pura-pura nangis, ini benar-benar nangis ya. Bukan pura-pura kalah debat terus mereka di media sosial pura-pura nangis, sedih. Bukan seperti itu. Ini real, nangis beneran. Menceritakan keluh kesahnya, mempertanyakan nasib-nasib para rakyat yang selama ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Untuk lebih jauh dan untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat video ini. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Ini ketika sebentar, salah satu penanya yang nangis, teman-teman ya, memaparkan data terlebih dahulu, menanyakan suatu aturan ya, RUU pekerja rumah tangga ini sudah digantung mewakili pekerja rumah tangga. Jadi ibu-ibu jadi pembantu itu memang tidak ada payung hukumnya teman-teman selama ini, selama 20 tahun. Tapi ini memang ditanyakan ke Anies, pekerja rumah tangga. Ini bukti bahwa Bapak Anies ini tidak disahkannya RUU ini untuk mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan, menceritakan atau berdasarkan kalau di rumah tangga itu dari setiap tahunnya jadi ada tempat bersandar ya para pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan, dan diantaranya adalah orang-orang yang semangat. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Secara aturan itu tidak sesuai, teman-teman. Teman-teman sambil dengar ya apa yang diungkapkan ini. Tapi memang ini nangisnya benar-benar, teman-teman. Ada. Bukan dibuat-buat ya. Air kayaknya. Air minum ada. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan, sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat, yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik. Mantap. Keren.
Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Saya. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Dan tentu bukan hanya ini saja ya, video-video seseorang yang bertanya ke Anies sambil nangis. Ini kemarin tadi malam ya, ada yang nangis juga. Video satu lagi yang ingin saya tampilkan di video kali ini teman-teman ya. Dia bertanya kepada Anies, namun sambil nangis teman-teman. Nangisnya sekali lagi bukan dibuat-buat ya, bukan Anies yang dibayar. Tepuk tangan dulu teman-teman. Maksud saya bukan Anies yang membayar buat dia nangis. Mas, Pak Anies, selamat siang. Saya Syifa Hana. Saya izin bertanya Pak dari tadi, karena ini keresahan saya pribadi terkait PPPK dosen Universitas Negeri Baru maksud saya, yang sebelumnya adalah swasta. Saya melihat sendiri persoalan ini karena kedua orang tua saya dosen yang juga terdampak dari regulasi ini, yang awalnya mereka adalah dosen tetap ya. Sebelum itu di universitas swasta, akhirnya karena terpaksa harus menandatangani P3K menjadi dosen kontrak seperti itu Pak. Dan akhirnya hal ini berdampak pada tidak ada pensiunan, kemudian juga hak-hak mereka yang pada UU dosen juga diberitahukan bahwa dosen adalah seorang profesional dan juga seseorang yang punya jenjang karir seperti profesor, guru besar dan seperti itu. Menurut saya tidak cocok P3K diterapkan pada profesi dosen karena kontrak, karena mereka punya potensi terancam kontrak Pak Anies. Saya sangat tidak tega melihat dosen-dosen seumuran Pak Anies pasti paham lah ya. Pak Anies seorang dosen juga yang mengajar puluhan tahun untuk universitas tersebut, tapi ketika universitas tersebut dinegrikan, akhirnya puncak karir mereka hilang begitu saja Pak. Seumur Pak Anies, bayangkan Pak Anies betapa tersiksanya dosen-dosen sampai harus berdemonstrasi panas-panasan. Saya sungguh sangat tidak tega. Usulannya adalah untuk dijadikan PNS Pak, karena tidak cocok dengan P3K. Sehingga yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Pak Anies ketika Pak Anies nanti terpilih menjadi presiden tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Syifa. Jadi Bu Syifa, begini, setiap ini kan ada persoalan nih. Apa sih inti persoalannya? Kebijakan kepegawaian yang dirasa tidak adil, betul ya? Tidak adil. Nah, kalau menurut hemat kami, dikoreksi dengan prinsip keadilan. Saya harus cek detail aturannya, karena saya tidak hafal aturan soal ini. Tapi prinsipnya begini, bagi pemerintah, tidak ada yang namanya rugi dan untung, tidak ada. Bagi pemerintah itu adanya menjalankan konstitusi dan tidak, menjalankan aturan dan tidak, sederhana itu. Jadi tidak bisa pemerintah itu bilang, oh kami tidak lakukan pengangkatan karena nanti merugikan. Nggak ada yang namanya pemerintah itu rugi. Pemerintah itu menjalankan konstitusi. Bila yang tadi disampaikan, sebuah institusi swasta berubah statusnya menjadi negeri, ya dilakukan assessment tentang kepegawaiannya supaya mendapatkan keadilan. Jangan sampai kendaraannya jadi negeri, yang menjalankannya justru tidak bisa ikut menjadi rombongan pemerintah. Itu prinsip sederhana sekali. Jadi menurut saya gunakan prinsip keadilan. Nanti kami akan lihat semua yang dibahas di desak Anies itu menjadi catatan bagi kami. Karena begini, ada yang desak itu sifatnya pertanyaan, ada yang desak itu sifatnya usulan. Dan kita ingin usulan-usulan yang muncul di desak Anies, yang itu usulan baik, bila kita bertugas itu akan dijadikan sebagai bagian dari perubahan yang kita kerjakan, ya. Jadi gitu ya. Oke, gitu sih Pak ya. Terima kasih Pak Anies, semoga Pak Anies bisa menjalankan ketika terpilih nanti, karena di kepengurusan sebelumnya sudah bertahun-tahun Pak, dari saya SMP sampai sekarang saya lulus kuliah, persoalannya masih sama. Kementerian tidak ada yang menanggapi kasus ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, itu tadi hanya 2 video yang saya tampilkan di video ini, hanya sebagai contoh saja bukti bahwa di Desa Anies atau di model kampanye Anies yang saat ini yang saya nilai tidak ada yang berani seperti Anies, satu-satunya calon presiden yang berani berhadapan langsung dengan rakyat. Itu hanya Anies Baswedan saja. Selama ini teman-teman, yang lain hanya pencitraan saja. Atau ketika terus ada lagi, hanya Anies juga yang malah justru diberi kaos oleh pendukungnya, diberi nasi kotak oleh pendukungnya. Dan video-video ini tentang pemberian kaos, pemberian nasi kotak sudah saya share di video YouTube saya. Teman-teman tinggal scroll saja, cari-cari tentang hal itu. Beda dengan paslon lainnya yang lempar-lempar kaos, yang beri apa ya supaya mereka itu dipilih ya. Jadi kalau ini Anies ini beda. Memang mereka Anies diberi kaos, Anies diberi nasi kotak. Bukti bahwa masyarakat sangat antusias dan support selalu perjuangan Bapak Anies Baswedan ini untuk membawa perubahan, teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang saya ungkapkan? Atau teman-teman yang nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar, adakah capres sebelumnya yang berani seperti Anies ini dan benar-benar mendengarkan secara bijak, benar sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.